el encargado de felicitar a Marc. Enhorabuena, ahí está, arriba, Márquez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat sore, nanti malam, nanti selamat malam atau selamat sore. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman, yang mana bahagia sekali tentunya teman-teman, sangat bahagia sekali. Yang mana kemarin kita sudah melihat ya, yang mana kemarin kita sudah melihat race MotoGP Aragon, yang mana Marc Marquez, wow, unbelievable, gila parah, wadidaw. Pokoknya untuk saat ini ya, Marc Marquez bukan saja winner di Aragon ya, walaupun itu sirkuit tuan rumah atau sirkuit favoritnya Marc Marquez, kata orang sebelah gitu ya. Jadi ya, kemenangan Marc Marquez di Aragon kemarin bukan saja kemenangan teman-teman, tapi di FP1, P1, free practice P1, FP2 P1, Q kualifikasi P1, sprint race P1, warm up lap P1 juga. Udah 6. Apa lagi? Race-nya P1. Bukan race-nya saja teman-teman, best lap race ya, best lap race tercepat juga, memecah rekor si Luca Marini tahun 2022 kalau nggak salah ya, ahli mekanik. Dan satu lagi, best rider terbaik untuk MotoGP Aragon lagi. Wow, sapu bersih, lap rekor juga tercepat oleh Marc Marquez. Rekornya sendiri tahun 2015 kalau nggak salah. Pokoknya unbelievable. Gila Mimin hari ini. Oke teman-teman, bukan itu saja yang ingin katakan untuk hari ini, yang mana pernyataan menyedihkan ya, pernyataan yang sangat menyedihkan dari Davide Tardozzi kepada Francesco Bagnaia. Yang mana di sini ya, hari ini adalah salah satu hari ketika saya memiliki lebih banyak hal. Saya bahkan tidak berbuat lebih banyak. Pokoknya banyak sekali pernyataan yang dikatakan, wah, di Marc Marquez lah, Alex Marquez, apalagi di lapangan. Mimin nggak tahu mau bilang seperti apa. Banyak sekali berita yang ingin Mimin katakan kepada teman-teman. Yang jelas Marc Marquez unbelievable. Jadi di sini pernyataan dari Francesco Bagnaia, dia mengatakan walaupun dia juara 3 kemarin ya, P3 itu pun hampir disikut oleh Pedro Acosta ya. Namun walaupun juara 3 itu terasa seperti winner di Aragon ya. Itu bagi si Francesco Bagnaia katanya. Kenapa? Dia sangat happy sekali walaupun dia bisa P3 kemarin. Dia sangat happy sekali, full senyum, karena ada bagian kecil yang dia ubah atau dengan timnya ubah sedikit. Jadi agak gacor lah gitu ya, agak gacor. Ini adalah
sesuatu perubahan yang sangat luar biasa sekali bagi Peko Bagnaia sendiri. Ini pengakuan Peko Bagnaia bagi dia, dan dia sangat berani atau sangat happy, sangat yakin untuk menghadapi MotoGP Mugello, bukan Mugello. Mugello yaitu kandangnya Ducati. Mugello, teman-teman. Aragon, Mugello. Lepas tu Jerman lagi, Sachsenring. Betul lah, Jerman, Sachsenring. Oh, bukan Jerman, Essen Belanda ini. Essen Belanda, jumpa lagi ya. Yang mana di Mugello, Marc Marquez akan sikat juga di sini. Oke, itu pernyataan dari Francesco Bagnaia. Alhamdulillah ya, dia doa kembali senyumannya walaupun juara 3, namun dia sangat puas hati. Namun masih banyak juga kendala yang didapati oleh Francesco Bagnaia dengan motornya ya. Kalau untuk Marc Marquez nggak usah dibahas lagi. Memang nggak perlu dibahas lagi apa. Nggak perlu kita dengar apa dikatakan Marc Marquez. Kita cukup mendengarkan apa yang dikatakan oleh bos-bos Ducati di sana, teman-teman ya. Jadi untuk Francesco Bagnaia ini ternyata ya, memang mungkin para tim nggak berani mengatakan ya. Ini langsung dari Davide Tardozzi ya, yang mana mengatakan, kami sudah muak dengan keluhan yang sama dari Peko Bagnaia. Ducati sudah muak mendengar keluhan yang sama dari Peko Bagnaia yang tidak dapat mereka temukan solusinya. Tapi mereka yakin akan memiliki Peko yang fantastik di GP Italia, katanya gitu ya. Saya kira kami muak mendengar hal yang sama dari Peko, bukan karena kami tidak percaya padanya, tetapi karena kami tidak dapat menemukan solusi dan masalahnya. Dan akhirnya hari ini kami merasa santai, kami menemukan sesuatu yang telah kami cari sejak Jerez, Le Mans, dan Silverstone. Dan akhirnya kami menemukan sesuatu, kami perlu meningkatkan area ini, dan saya pikir kami akan mendapatkan Peko yang fantastis di Mugello nanti. Berarti ini ada gila parah sekali di Mugello ini. Pastinya para bos Ducati ini tidak membiarkan Peko Bagnaia kalah di kandangnya. Tapi kalau di lapangan nanti sudah berbeda ya. Sudah berbeda kalau dengan Marc Marquez gitu ya. Oke, yang mana di sini pengakuan Davide Tardozzi untuk Marc Marquez ya. Ini bukan Mimin yang katakan, nanti bilang Mimin pihak sebelah. Bukan, Mimin tinggal baca saja ini apa yang dikatakan ya. Yang mana Davide Tardozzi mengatakan Marc Marquez tahu bahwa balapan dapat dimenangkan dengan selisih tipis. Pole, lap tercepat, dan kemenangan di sprint GP akhir pekan yang sempurna untuk Marc Marquez dan timnya. Marc Marquez berhasil melewati akhir pekan dengan sempurna, di mana satu-satunya kesalahannya adalah start yang buruk di sprint. Pada hari Sabtu ketika ia mengalami masalah di awal, ia tidak terburu-buru menyalip Alex Marquez, tetapi menunggu beberapa putaran dan kemudian mencoba manuver ketika ia yakin kenang Tardozzi. Marc tahu bahwa balapan dapat dimenangkan dengan selisih tipis, dan Anda tidak perlu selalu menang bersih. Saya sering mengatakan kepadanya, dan meskipun ia telah meraih dengan banyak 8 gelar, ia selalu bersedia mendengarkan dan memperbaiki kelemahannya. Kerendahan hati yang ia tunjukkan dalam beberapa pertemuan ketika sebagai hal dijelaskan kepadanya adalah bukti bahwa ia adalah seorang juara. Nah, inilah Marc Marquez. Walaupun ini Davide Tardozzi katakan, bukan Mimin sementang-mentang Mimin fannya Marc Marquez, puji-puji Marc Marquez, enggak. Davide Tardozzi yang bilang, men. Jadi Davide Tardozzi ini bilang, si Marc Marquez ini walaupun dia sudah 8 gelar juara, namun dia masih mendengarkan nasihat apa yang dikatakan, seperti dikatakan oleh pihak di tim. Oh Marc, lo ini terlalu laju, coba pelan sedikit. Marc Marquez mendengarkan, contohnya gitu. Jadi ini yang membuat Davide Tardozzi ini nggak habis pikir.
Nggak habis pikir dengan Marquez, nggak habis pikir. Inilah seorang juara katanya. Walaupun dia udah tinggi, tetap mendengar siapa yang ngomong. Kalau itu salah, ya salah gitu ya. Davide Tardozzi. Ini Davide Tardozzi yang bilang, bukan Mimin. Siapa lagi? Ada lagi Gigi Dalina juga. Siapa lagi? Sebentar, relax. Oke, itu sajalah ya. Oke, itu saja untuk pernyataan mereka ya. Namun untuk hari ini teman-teman, sebagai teman-teman ketahui, hari ini adalah ada tes Mugello Aragon ya, tes Aragon yang mana baru 1 jam atau 2 jam baru berjalan ya. Namun sudah ada hasilnya dalam 1 jam pusingan tadi, yang mana di sini Marc Marquez yang tercepat teman-teman. Marc Marquez yang tercepat ya. Di sini Marc Marquez hanya menguji beberapa part. Untuk Aragon ini, tes Aragon ini di sini 100% Francesco Bagnaia akan mencoba sasis GP25. Sasis Desmo CDC GP25 di sini. Itu pengakuan Francesco Bagnaia di saat tes di Misano kemarin. Ya. Jadi di sini full 25 si Francesco Bagnaia akan mencoba ya. Jadi untuk di sini Ducati telah menjanjikan fitur-fitur baru untuk uji dicoba di Aragon, dan mereka menepati janjinya. Begitu pintu garasi dibuka, fairing karbon hitam terlihat di salah satu motornya Marc Marquez. Aerodinamika selalu menjadi salah satu permata di mahkota Borgo Panigale. Evolusi terberlanjut bla 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 bla. Perhatian para drifter fokus pada sisi fairing, sementara kaca depan tampak tidak berubah seperti yang disorot dalam foto. Di bla 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 memiliki bentuk berupa yang berliku-liku. Bahkan blower yang juga biasa disebut telinga berbeda, lebih besar sedikit. Ini ya nampak di motornya Marc Marquez. Nah, blowernya lebih nampak besar sedikit, telinganya unbelievable ya. Untuk kacanya seperti biasa. Ini baru 1 jam ya. 1 jam. Dan untuk 1 jam yang baru 1 jam pusingan di sini Marc Marquez tercepat. Kedua ada Jack Miller, Maverick Vinales. Ketiga ada Jack Miller. Keempat Pedro Acosta. 5 Francesco Bagnaia. 6 Franco Morbidelli. 7 Brad Binder. 8 Marco Bezzecchi. 9 Fermin Aldeguer. 10 Alex Marquez. 11 Raul Fernandez. 12 Fabio Di Giannantonio. 13 Fabio Quartararo. 14 Johan Zarco. 15 Joan Mir. 16 Miguel Oliveira. 17 Pol Espargaro. Alex Rin, Enea, Lorenzo, Sabtia Chatra, Manuel Gonzalez. Di sini juga Mimin nggak tahu apa cerita, tiba-tiba rider Moto2 Manu Gonzalez, juara champion kemarin kah, ini kah, Mimin belum nggak tahu ya. Memang Mimin nggak tahu informasi tersebut. Mereka mencoba si Manu Gonzalez ini mencoba motor RS GP Aprilia ya, di track host, mungkin menggantikan si Oigura ya, yang mana Oigura masih dalam penyembuhan. Apakah tahun depan masih ada atau teman si Oigura tersebut akan disingkirkan? Nggak tahu lagi kita. Pokoknya apapun cerita, itu saja untuk informasi saat ini teman-teman ya. Yang jelas Marc Marquez unbelievable. Mugello ya, Mugello Mimin yakin ya di situ ya. Marc Marquez akan berpacak tiang bendera Marc Marquez MM93 di Mugello. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.